Oke, namun bagi kita hanya ada satu Allah saja, yaitu Bapa. Rasul Paulus itu mengajarkan satu Allah, yaitu Bapa, yang daripadanya berasal segala sesuatu, dan yang untuk kita, ya, dan yang untuk Dia kita hidup. Jadi kita itu hidup hanya untuk Bapa, ya. Dan satu Tuhan saja, yaitu Yesus Kristus, yang olehnya segala sesuatu dijadikan. Oleh, ya, melalui Yesus kita semua diciptakan, dan yang karena Dia kita hidup. Karena firman ini kita hidup. Karena firman kita hidup, karena firman juga kita mengenal Allah yang Esa, yaitu Bapa. Jadi bagus ajaran Rasul Paulus ini, mengajarkan satu Allah gitu. Ini bagus banget ini. Bagus banget. Ya, ayo. Ya, ini ya Rasul Paulus nih ya. Roma. Nih, bentar ya. Roma 3 ayat 29 sampai 30. Nih, Rasul Paulus tuh ajarannya tuh bagus-bagus. Ya, Roma 3 ya. Nih. Atau adakah Allah hanya Allah orang Yahudi saja? Bukankah Ia juga adalah Allah bangsa-bangsa lain? Ya, benar. Ia juga adalah Allah bangsa-bangsa lain nih. Sang Bapa itu. Artinya, kalau ada satu Allah yang akan membenarkan baik orang-orang bersunat karena iman maupun orang-orang tidak bersunat juga karena iman. Oh, ini bagus ajarannya Rasul Paulus itu, ya. Kita lanjut ke ayat 30-nya ya. 30-nya. Nih. Kamu harus belajar sama Rasul Paulus biar kamu tuh cerdas. Kalau nggak belajar sama Rasul Paulus nih, ayat 31-nya tadi 30 ya. Nih. Nih. Ya kan? Ini tadi yang kita baca. Ayat 31-nya, jika demikian, adakah kami membatalkan hukum Taurat karena iman? Sama sekali tidak. Sebaliknya kami meneguhkannya. Ini, ya, Rasul Paulus itu mengajarkan bahwa satu Allah saja, yaitu Bapa, Allah bangsa-bangsa. Kamu juga itu beralahkan Bapa, dan ya disuruh apa? Meneguhkan Taurat. Karena Rasul Paulus itu meneguhkan Taurat itu, ya, surat kepada jemaat di Roma. Seperti itu. Jadi kalau kamu bilang ikut muslihatnya Paulus, enggak. Rasul Paulus itu mengajarkan kami Taurat. Rasul Paulus itu mengajarkan kami menyembah satu Allah, bukan banyak Allah kayak kamu, tuduhan kalian selama ini. Allah kami itu cuma satu. Allah kami itu cuma satu, yaitu Bapa. Jadi tidak ada kami menyembah banyak Allah. Ya. Iya, siapa Bapa? Bapa itu adalah Elohim. Itulah pencipta langit dan bumi. Allah. Terus Yesus siapa? Firman-Nya Allah. Terus Roh Kudus siapa? Rohnya Allah. Jadi Allah kami itu punya roh dan punya firman. Kalau Allah kami tidak punya firman, bagaimana Dia berfirman? Kalau Allah kami tidak punya roh, bagaimana Dia memberikan roh? Gitu. Firman manusia bukan. Firman itu hasil dari ciptaan melalui berfirman. Gitu. Manusia itu adalah ciptaan Sang Firman. Makanya kan kita ini diciptakan semuanya melalui firman. Tapi Yesus manusia, Dia firman dan manusia. Itu. Dia firman Allah yang diutus ke dunia, yang adalah terang. Kamu bisa baca di Yohanes 1 ayat 9 sampai 14. Dia adalah firman yang mengambil rupa manusia. Gimana konsepnya? Gimana konsepnya itu? Allah menjelma menjadi manusia.
Konsepnya sama seperti ketika di zamannya Abraham, Allah menjelma menjadi manusia. Konsepnya sama. Allah itu menampakkan diri kepada manusia dengan cara menjadi manusia. Kamu mau tahu? Nih, kita buka ya. Taurat. Nggak punya Taurat ya? Tuhan tidak bisa menjelma. Lalu bagaimana dengan Jibril yang menjelma menjadi manusia? Itu dari mana? Jibril sendiri atau kekuasa Tuhan? Kita lihat. Kalau kamu nggak bisa, bilang nggak bisa, bisa. Allahmu aja mengatakan bisa kok. Ini kok kira nih ya. QS dalam Al-Quran yang mengatakan Jibril menjelma. Tapi Tuhan kami tidak menampakkan diri. Makanya Tuhanmu itu bukan Tuhannya Abraham. Tuhan kamu itu Tuhan negeri Mekah. Ya, makanya Abraham nggak pernah menyembah Allah SWT. Musa nggak pernah menyembah Allah SWT. Enggak. Nih, kenapa? Ya kenapa? Lu kok lucu? Lah itu fakta. Ya. Nih, kita kasih ayatnya. Jadi kalian itu menyembah Tuhan negeri Mekah. Ya teman-teman ya, jangan lupa ya, tap sama ini ya, share sama nih ikut WL-nya ya, biar aman. Oke ya. QS yang mengatakan aku Muhammad hanya diperintahkan untuk menyembah Tuhan negeri Mekah. Sabar. QS yang mengatakan bahwa aku Muhammad hanya diperintahkan menyembah Tuhan negeri Mekah. Nih, ya. Al-An'am ayat 91. Nah, ini. Ya. Nih, ya, dikatakan mereka dalam kurung Bani Israel tidak mengagungkan Allah. Ya enggak. Ini Quranmu sendiri udah ngejawab. Mereka Bani Israel, loh iya, Musa itu orang Israel. Tidak mengagungkan Allah, ya kan? Allah tidak menurunkan sesuatu pun kepada manusia, kata Nabi Muhammad. Siapakah yang telah menurunkan kitab suci Taurat yang dibawa Musa sebagai cahaya ya? Kamu Bani Israel menjadikan lembaran-lembaran lepas. Kamu memperlihatkan sebagian. Aduh nih. Ya. Ini nih nenek moyangmu. Mana dia? Oh, bukan. Lu ini anak ayat berapa ini? Tunggu. Muhammad hanya diperintahkan menyembah Tuhan negeri Mekah. Bentar. QS yang mengatakan Muhammad hanya diperintahkan untuk menyembah Tuhan negeri ini Mekah. Sabar, itu bagus itu untuk kalian. Oh, An-Naml. Tadi ini. An-Naml ayat 91. Yang tadi Al-An'am ya. Nih, sama soalnya. Nih, ini sesungguhnya aku Muhammad hanya diperintahkan menyembah Tuhan negeri ini Mekah.
Kamu nih ya, yang telah menjadikan suci dan aku diperintahkan untuk masuk ke golongan orang muslim. Lah ini kamu ini. Ya, jadi Tuhanmu itu Tuhan negeri muka. Kalau Tuhanmu kamu katakan tidak pernah menjelma menjadi jadi manusia, ya berarti yang disembah Abraham, ya Abraham, Ishak dan Yakub serta Musa itu bukan Tuhanmu. Sudah fix. Quranmu juga bilang orang Israel nggak pernah menyembah Tuhan. Nggak kasihan yang buta kalau Tuhan nggak menampakkan diri, kok nggak kasihan? Memangnya yang buta itu tuli? Itu satu. Yang kedua, yang buta sama Tuhan Yesus dibikin melihat. Kalau itu alasannya kan, masa orang lemah harus memaklumi Tuhan kamu? Tuhan kamu lah memaklumi orang yang buta. Dengan cara apa? Ya dia bikin ngelihat. Tuhanmu nggak pernah bikin orang buta melihat ya? Ya itu, kalau dia punya kuasa ya orang buta harusnya ngelihat gitu. Tapi yang lebih nggak masuk akal lagi nih ya, ada nabi sama orang buta mukanya asam. Ini lebih parah. Bicara tentang orang buta ini lebih parah ini. Ini kayak nggak diajarin adab ini sama mamanya ini. Bahasa ayat 1 sampai 5. Gimana kamu? Ya, QS Abasa ayat 1 sampai 5. Ini lebih parah orang buta. Ya kalau orang buta disuruh nengok, makanya Tuhanmu kenapa nyiptain orang buta? Nah, bisa nggak dia jawab itu? Nih, tapi yang lebih parah tuh yang ini. Ya, nih parahnya ya ampun, nggak tahu lagi aku bilang. Dia dalam kurung, ya. Dia dalam kurung Muhammad berwajah masam dan berpaling karena seorang tunanetra Abdullah bin Umi Maktum telah datang kepadanya. Apa-apaan ini? Apa ini wajar kayak gini kelakuannya. Ya, tahukah engkau Muhammad boleh jadi dia mau menyucikan diri? Loh, tahukah engkau boleh jadi? Loh, Tuhannya masih nggak tahu boleh jadi. Berarti mungkin. Masih kemungkinan, ya. Ya, dia ingin menyucikan dirinya dari dosa atau ingin mendapat pengajaran sehingga pengajaran itu bermanfaat. Adapun orang yang merasanya dirinya serba cukup, para pembesar Quraisy, engkau Muhammad malah memberi perhatian kepadanya. Loh, ini gimana ini ceritanya ini? Hah? Kok bisa malah sama pembesar dia perhatian gitu sama orang buta? Ya wajar lah, ya kan Tuhannya aja kayak gitu nggak bisa menyembuhkan orang buta. Ayat Alkitab yang mengatakan Yesus menyembuhkan orang buta. Tuhan kami gitu. Kamu nih. Nih Yohanes 9 nih. Ya. Yesus menyembuhkan orang buta sejak lahir. Ini Tuhannya malahan. malah orang lemah disuruh memaklumi Tuhannya. Gimana orang buta? Ya kau suruh, jangan ciptakan orang buta. Gimana kau? Kenapa Tuhan menyembah orang menciptakan orang buta? Nah, bisa kau jawab ketidakadilan itu? Orang lemah disuruh memaklumi yang kuasa. Ngotak deh, ngotak. Itu, aku logikanya begitu. Ya, ada gitu. Ada gitu. Katanya Tuhan, tapi dia mempertanyakan, dia nggak menampakkan diri gara-gara takut orang buta nggak bisa nengok. Botol kali. Masa orang buta disuruh dimaklumi sampai dia nggak bisa menampakkan diri? Ya harusnya dia itu menolong orang buta dengan segala kelemahannya. Ini malah orang yang lemah disuruh memakluminya. Ngotak lah. Ya kalau misalnya, kalau kamu bilang, misalnya dia bilang ya kasihan orang buta. Lah itu nabi kamu nggak buta, kenapa? Dia ketemu sama itu. Hah?
Nggak kasihan sama kalian semua yang belum pernah nengok Tuhan kalian? Ya maksudnya menampakkan diri kepada manusia, ya, dari manusia ini menjadi percaya bahwa Tuhanmu itu ada. Ya, karena dia banyak disaksikan orang, harusnya seperti itu, bukan malah ngumpet. Kok ngumpet? Gimana konsepnya? Tuhan ngumpet gara-gara kasihan orang buta nggak bisa nengok. Ah, nggak nyambung. Nah, kenapa dibeda-bedain? Itulah, tanyalah Tuhanmu, kenapa dibeda-bedain? Tuh. Jadi kalau alasannya kasihan orang buta nggak adil, kalau gitu jangan ciptakan orang buta biar adil. Loh, ya ini yang masuk akal. Loh, kayak gitu. Ya kalau kau bilang nggak adil sama orang buta, kenapa lebih nggak adil lagi? Kenapa dia ciptakan ada orang buta? Kau tanya lah itu. Keadilan dia itu berlipat-lipat nggak adilnya. Lebih nggak adil lagi, kenapa dia hanya menampakkan diri kepada Nabi kau aja melalui peristiwa Isra Mi'raj? Kenapa nggak seluruh orang Quraisy itu semua dibawanya masuk ke ini, ke Sidratul Muntaha? Jangan dia hanya menampakkan diri sama Nabi kau toh, yang lain enggak. Alasannya biar orang buta bisa ini menerima keadilan. Ah udahlah, nggak masuk akal kalian. Kalian memang harus ngeles kayak gitu. Alasannya begitu. Ngarang-ngarang, ya nggak usah lah, nggak masuk akal kayak gitu kalian percaya. Ya, bilang orang nggak masuk akal, tapi kalian sendiri nggak ngotak. Ngotak lah, tuh Yesus bisa mencelikkan orang buta. Ya, dari orang yang bisa melihat ini, akhirnya orang lain menjadi percaya begitu. Itu baru namanya percaya secara sistematis. Jangan satu biji, nggak ada saksi, terus yang lain disuruh percaya. Aku sih nggak mau percaya. Sama seperti gosip yang dibawa si Coak sini, ya. Dari satu orang gosipnya, nggak ada bukti, nggak ada saksi, nggak ada yang percaya. Ya kan? Nggak ada yang percaya, Coaks. Ya, pas namamu itu Coaks. Kenapa? Nggak ada orang yang percaya tentang kayak gitu tuh, gosip-gosip kau dari satu orang yang nggak ada saksi, nggak ada bukti. Ya kan? Gitu kan? Coaks. Cuaks, inilah kebodohanmu yang hakiki, ku bilang ya. Gosip nggak jelas, nggak ada bukti. Minimal ada bukti, ada saksi, barulah orang percaya. Kalau cuman gosip-gosip, nggak ada bukti, nggak ada saksi, jangan kau imani. Gampang kali kau dibodoh-bodohi. Iya kan? Kau terlalu gampang dibodohi, Coaks. Kenapa? Ya, bawa barang buktinya. Nah, begitu ya, videonya setidaknya ada fotonya. Tunjukkan video trans 7. Iyalah. Kayak gitu. Minimal tuh ada saksi. Aku sekalipun nggak pernah nengok Monas, aku percaya Monas ada. Kenapa? Karena ada orang-orang yang menyaksikannya. Dan itu jelas. Gitu loh. Ya ini kalau nggak ada saksi, nggak ada yang menyaksikan dia, cuaks. Itu ya yang orang oon tadi yang gambar-gambar daun, ya. Jadi kalau kau bilang Tuhanmu itu nggak bisa menampakkan diri, ya, pertanyakan, nggak mampu atau takut ketahuan dia bukan Tuhan. Karena gini ya, Bang, aku kasih tahu. Dalam Alkitab kami, ya, dikatakan iblis itu ngaku-ngaku Tuhan, pengen menyamakan dirinya dengan Tuhan. Makanya waktu dia dimintai pembuktiannya, dia nggak bisa ngebuktiin. Seperti itu. Jadi iblis ini bertuliskan Tuhan, ya, pura-pura ngaku Tuhan. Makanya dia sampai detik ini nggak bisa membuktikan dia Tuhan. Sama kayak orang kaya dengan orang yang ngaku-ngaku kaya. Orang kaya itu bisa membuktikan kekayaannya. Yang ngaku-ngaku kaya ini enggak, cuman omon-omon. Akal ya,
Masuk akal ya. Kayak itu, masuk akalnya tuh seperti itu. Ya kan? Bisakah Tuhan jadi iblis? Ya udah, kau bisa nggak jadi anjing? Mau nggak kau jadi anjing? Kan itu masalahnya. Masuk akal, bukan nggak masuk akal, nolak. Ya, akalmu menolaknya, bukan nggak masuk akal. Ya, lebih nggak masuk akal lagi. Lebih nggak masuk akal lagi adalah berita Musa membelah lautan itu dari Tuhan dikasih ke manusia. Orang Israel sana semua sudah tahu bahwa Musa itu membelah lautan dan orang Kristen itu sudah menyebarkannya. Paham nggak kamu maksud saya? Orang Kristen ini kan sudah ada di abad 1. Ya, orang Kristen ini adalah berasal dari orang Israel. Orang Israel ini ya dalam kekristenannya menyebarkan agama Kristen sampai ke semenanjung Arab, ke Persia, ke Gaza. Ya. Jadi melalui orang Israel yang sudah Kristen inilah orang-orang itu tahu bahwa Musa membelah lautan. Bukan Tuhan yang nurunkan wahyu ngasih tahu Musa belah lautan, PA. Ibarat kata gini ya, Tuhan dari langit sana ngasih tahu, ngasih wahyu ke saya, bahwa di Jakarta ada Monas. Goblok. Nggak usah nungguin wahyu dari Tuhan Monas ada di Jakarta. Orang Jakarta sana semua yang nengok udah memberitakan itu. Sama seperti kisahnya Yunus, kisah Nuh, kisah Yesus, itu nggak perlu wahyu dari Tuhan sana. Karena orang Kristen itu udah menyebarkan Injil. Menyebarkan tentang Musa. Ngerti kamu? Itu logika. Paham ente? Saya mau ngasih tahu. Jadi nggak perlu Tuhan itu ngasih tahu ya. Ibu kota Indonesia itu Jakarta, nggak usah dibikin wahyu. Orang juga udah tahu, dunia sudah tahu. Karena apa? Dari Indonesianya sendiri sudah mendeklarasi. Kenapa saya katakan seperti itu? Musa, ya, untuk orang-orang di Arab sana tahu Musa membelah lautan, itu nggak perlu wahyu. Kenapa? Orang Kristen itu sudah memberitakannya. Untuk mengetahui orang Arab sana untuk mengetahui bahwa Yunus masuk perut ikan itu nggak perlu wahyu. Kenapa? Orang Kristen udah memberitakan itu melalui gereja. Lalu goblok kamu mau mempercayai hal itu. Kenapa? Orang Israel sana, nenek moyang dia Abraham itu sudah pernah mengorbankan anaknya Ishak. Gak perlu kamu nunggu Tuhan ngasih tahu itu. Orang Israelnya udah ngomong ke seluruh bangsa. Katakan pakai logika kalian, ya. Nggak perlu Tuhan itu ngutus-ngutus sampai berapa kali itu berbusa-busa 20 tahun lebih gitu. Ya, kamu datang ke gereja itu kisah tentang Abraham mengorbankan anaknya itu sudah ada di dalam Alkitab. Nggak perlu capek-capek nungguin wahyu. Nggak usah dihafal. Di sini di Alkitabnya orang Kristen ada. Ini sudah dikanon di abad 4 dalam Konsili Kartago. Ini nggak pernah kedebuk dari langit. Ini nggak pernah dapat wahyu dari Tuhan yang mana. Ini gereja yang menulisnya. Paham kau? Mau pakai otak. Kalau mau pakai logika seperti itu. Makanya kenapa orang-orang di Persia sana, di Iran sana kenal sama Musa, kenal sama Yesus, ya karena udah ada gereja di sana. Udah banyak orang Kristen di sana yang memberitakan bahwa Yesus itu ya sudah pernah menghidupkan orang mati. Nggak usah nurunin wahyu. Ini udah ada di kitab kami. Dari abad 4 udah berkeliaran. Logika, itu logika ya. Kisah tentang Zakaria bisu sampai melahirkan istrinya, keluarlah itu namanya Nabi Yohanes ya, Imam Zakaria. Itu udah ada di Lukas, udah ada di Alkitab kami. Nggak perlu nunggu wahyu. Nggak perlu nunggu wahyu, udah ada di sini. Semuanya lengkap disajikan oleh gereja karena ini adalah
tradisi suci gereja yang ditulis, ya. Seperti itu, ya. Nggak perlu kamu terlalu batal. Orang yang di Ethiopia sana, di Afrika sana, kenal Musa itu dari mana? Dari orang Israel yang kita kenal sebagai Oten, yang mendirikan gereja di Ethiopia. Orang Afrika, kok bayangkan. Afrika itu tahu bahwa Musa membelah lautan, Yesus membangkitkan orang mati. Itu bukan wahyu dari langit, dari gereja, cok. Kalian itu terlalu mudah dibodoh-bodohi gitu. Lu nggak usah nungguin wahyu, udah tahu. Semua seluruh dunia itu sudah tahu kisah-kisah itu. Ya. Aduh, dan kalian percaya itu sebagai wahyu turun. Wahyu turun dari gereja. Wahyu itu ada di gereja semua, sayang. Saya katakan itu semuanya dari gereja. Kamu kalau mau tahu lengkap bagaimana matinya Yahya, ya, bagaimana Zakaria itu bisa bisu. Itu bisunya bahkan tidak 3 hari, ya. Dari mulai Elizabeth istrinya Imam Zakaria, ya. Zakaria itu imam, ya, bukan nabi, ya. Pakai ditungguin lagi puluhan tahun, kayak mau nyicil rumah. Ngapain nyicil rumah 20 tahun? Nungguin, ya. Ini di gereja udah ada, cok. Udah ada di gereja. Lu nggak perlu nungguin sampai 20 tahun. Itu udah, kalau lu nyicil rumah udah kebeli. Dan lu masih percaya. Ya, kalau masih ada lagi yang percaya, betul ya, kalian memang IQ kalian di bawah IQ-nya gorila. Saya katakan itu, ya. Terlalu botol kalian, serius, untuk percaya itu wahyu. Di gereja udah banyak, karena ini sudah ada di abad keempat, sudah dikanon dalam bentuk kitab suci seperti ini. Nah, salinan-salinannya atau manuskripnya itu banyak, tersebar di seluruh dunia. Ya, besok-besok makanya mikir, sayang. Oke, nggak ada orang Afrika sana tahu kisah Musa kalau nggak orang Israel sana yang ngasih tahu Musa dulu pernah belah lautan. Iya, nggak perlu nunggu Tuhan yang ngasih tahu. Orang aja udah pernah kesebar. Makanya kenapa Yesus itu mengutus rasul, supaya dunia tahu, ya, supaya dunia tahu bahwa dia pernah membangkitkan orang mati. Kenapa Yesus itu mengutus banyak rasul, termasuk Rasul Paulus, ya, supaya orang-orang itu tahu bahwa Abraham itu pernah mengorbankan anaknya Ishak. Begitu. Paham, ya? Semoga ini mencerahkan, ya, mencerahkan kalian. Jadi ini nggak pernah diturunkan dari kitab-kitab dari Tuhan yang manapun. Ini ditulis sama gereja. Ini nggak dijatuh-jatuhkan dari langit sana. Nggak dibisik-bisikkan wahyu, gitu. Nggak. Nih, ada di gereja. Kalau kamu mau tahu, beli aja Alkitab. Ini produk gereja. Saya katakan, ini adalah gereja yang mengkanonnya menjadi seperti ini. Dari mulai Taurat Musa sampai ke Wahyu yang ditulis oleh Rasul Yohanes. Paham? Sampai sini, Dek. Mudah-mudahan otak kamu ini nyampe. Ya, jangan nggak nyampe lagi. Jadi besok-besok nggak dibodoh-bodohi. Makanya aku bilang orang Kristen itu harus cerdas, belajar ini orang Kristen. Biar kamu itu nanti nggak terperdaya sama perempuan-perempuan cantik yang tidak beragama Kristen, laki-laki tampan kaya atau jelek kaya yang tidak beragama Kristen, terus mendongengin kamu bahwa kita ini dari Tuhannya mereka. Belajar kamu, ya, Oten, ya, saya bilang, ya. Tuhan kita itu beda, ya. Tuhan mereka itu ini nggak pernah menampakkan dirinya, nggak pernah dia jelas, ya. Tapi kalau Alkitab kita jelas mengatakan Allah bangsa-bangsa itu adalah berhala. Kenapa? Karena itu adalah iblis yang menyamar jadi Allah. Nih, ya. 1 Tawarik 16 ayat 26. Nih, ilah palsu nih, nggak ngerti nih kitab Tawarik ini siapa yang ini. Nih.
Ya, sebab Allah, segala Allah, bangsa-bangsa adalah berhala. Tetapi Tuhanlah, Elohimlah yang menjadikan langit. Tuhan kita Yesus itu yang menjadikan langit. Allah bangsa-bangsa itu berhala. Makanya berhala nggak bisa apa-apa. Tahu kan berhala nggak ada kuasanya, nggak bisa apa-apa dia. Iya kan? Nah, seperti itu. Kenapa Mufet sakit hati ya? Udah, saran aku Mufet ya. Nggak usah kamu itu sakit hati sama kebenaran yang ada. Memang kebenaran itu pahit. Serius, kebenaran itu memang pahit. Ya kan? Gimana kebenaran itu nggak pahit? Kamu bodoh. Kamu ya, kabar yang sudah tersebar di seluruh bangsa, kamu percaya itu wahyu. Lalu bodoh, makanya aku bilang kalian bodohnya luar biasa. Ya, orang itu udah tersebar dari dulu kisah-kisah nabi-nabi orang Israel itu. Terus kamu tiba-tiba percaya itu wahyu. Inilah gimana ini, Bor? Bukalah logika kalian. Nggak perlu itu. Terus kamu sanjung-sanjung orang yang dapat wahyu itu. Di gereja itu banyak itu, sanjung itu, romo kami tuh. Semua tuh, misionaris Kristen itu. Sanjung-sanjung lah, orang itu semua yang memberitakan firman itu. Mereka dapat wahyu itu. Ya, mending kamu tanya sana sama pendeta tuh. Pak, misionaris itu semua orang Kristen itu cium tangannya. Kenapa? Karena orang itu dapat wahyu itu, memberitakan wahyu semua itu. Cukup kamu jadi katekumen di gereja, kamu udah dapat wahyu secara lengkap. Saran aku, ya. Gimana kau itu? Mau jadi nabi? Bisa, jadilah nabi nanti di kota entah berantah kau. Terus kau bawakan kabar tentang Musa membelah lautan, Yesus membangkitkan orang mati, Abraham mengorbankan anaknya, Yunus di perut ikan mati 3 hari lalu bangkit, ya kan? Nuh mendirikan Bahtera. Kau jadi katekumen aja, ya, jadi katekumen aja di gereja Kristen. Terus kau masuk ke negara yang nggak pernah dengar itu, nanti kau dibikin jadi nabi kau. Bilang, nanti kau tinggal bilang kan, misal kau ke negara mana yang belum ada ini, yang belum mengenal Taurat atau Injil. Nah, kau nanti pergi ke sana, kau bisa jadi nabi di sana nanti, jadi rasul di sana. Cukup kamu itu belajar aja dulu di gereja 1 tahun, ya. Abis itu kau pergi ke negara yang belum pernah mengenal Taurat dan mengenal Injil, ya. Di sana nanti kau bilang, aku dapat wahyu, ya. Nanti semua orang akan cium tangan kau. Ya, nanti di KTP pekerjaan nabi atau rasul. Harus gitu. Iya kan, terlalu mudah. Ya kan, siapa nama orang yang dibangkitkan Yesus? Lazarus. Tuh, Lazarus itu menjadi episkop di Gaza sana, di jalur Gaza. Itu dia. Udah. Orang cuman tahu kayak gitu aja. Zakaria bisu waktu istrinya, ya, waktu malaikat Gabriel datang kepada Zakaria, dia bisu selama mengandung. Nah, setelah lahir, ya, anak Zakaria, Imam Zakaria itu, ya, lahir jadi Nabi Yohanes atau Yohanan atau Yahya. Nah, dia di situ baru bisa melihat, baru bisa bicara. Nah, nanti kabarkan nanti kemana lah orangnya, ke Suriname kau sana kau jadi rasul dan jadi nabi kau sana. Langsung nanti kau di servis abis-abisan. Perempuan tinggal pilih. Episkopos itu ada di dalam Alkitab. Ada di Alkitab itu, episkopos jabatannya itu adalah penilik jemaat, ya, atau gembala. Gembala itulah episkopos. Itu, ya. Masuk kau ke negara yang belum pernah mendengar tentang Yesus membangkitkan orang mati. Nanti kau dianggap nabi kau.
Makanya nunggunya lama. Kenapa? Oh, nunggu homili dulu 20 tahun. Kejauhan. Jangan nunggu homili 20 tahun. Setahun aja, Bor. Iya kan? Ya ampun. Orang-orang udah tahu, tiba-tiba aku bilang, Wahyu, aduh Tuhan. Kebodohan yang benar-benar hakiki. Ya, kurang-kurangi makanya. Goblok. Jangan minum kencing hewan. Biar kalian itu cerdas, minum susunya. Kasihan ya bun, banget. Makanya aku setelah tahu ya, dulu kan nggak tahu ya. Aku setelah tahu, ya ampun, kasihan ya mereka ditipu habis-habisan. Itu ya, bener-bener mereka ini luar biasa, nggak berakal betul. Itu logika, itu fakta. Kekristenan itu disebarkan ke seluruh bangsa. Ini sejarah ya. Ini kalau kalian bisa lihat sejarah bagaimana kekristenan itu diterima di seluruh bangsa. Abad ketiga, kekristenan itu menjadi agama yang resmi di seluruh dunia. Betul. Ya, tapi mereka milih ditipu terus pun. Ya memang ya, itulah iblis tadi yang menyesatkan tadi. Ya. Udahlah begitu sorganya yang ditawarkan, ngikutin Tuhannya, ya. Imbalannya apa? Imbalannya sama seperti hotel. Iya, goblok. Dulu gue goblok, gue akui goblok. Setelah belajar dari gereja, gue tahu. Jadi gue paham, dan ini sejarah, gitu loh. Ini fakta. Dulu gue ya gobloknya ya, goblok banget. Gitu ya. Dan apalagi ya, kalau orang-orang zaman dulu itu kan belum seperti sosial media sekarang, cepat ya dalam menginformasikan sesuatu. Ya kalau dulu kan ya belum ada WhatsApp, belum ada SMS, belum ada pager, belum ada apa lagi, fax email atau apa lagi itu namanya, wesel. Ya sulit memang mencegah kebodohan itu. Tapi sekarang ini dengan teknologi yang canggih sekarang ini ya, thank you ya Kopir. Iya, untuk yang menciptakan atau yang menemukan teknologi sosial media seperti ini ya. Thank you TikTok, thank you apalagi tuh sosial media, tapi gua nggak pakai YouTube ya. Gara-gara kalian ya, informasi jadi cepat sekali terkirim. Jadi orang-orang bodoh itu ya jadi lebih pintar sekarang. Ya kan? Itu kalau saya pribadi tidak mau ikut nabi palsu. Ya iyalah, ngapain kamu ikut nabi palsu? Ini bijak-bijak menggunakan sosial media ya. Thank you micet, gue nggak tahu micet itu. Micet dikata dalam tempurung ya. Masalahnya begini Kak, mereka Kak Nada kasih ya, mereka itu sudah terdoktrin gitu loh untuk percaya kalau keluar ancamannya innalillahi ya. Mereka tuh selalu diancam, terus dibuai dan diiming-imingi surga yang demikian. Hai Herin, itu makanya teman-teman, mereka semua sampai detik ini percaya, tau nggak gara-gara apa? Bukan karena belajar, saya katakan bukan karena belajar. Itu semua karena apa? Karena ikut-ikutan, iman ikut-ikutan orang tua. Itu ikut-ikutan. Itu satu. Kalaupun yang belajar ditipu dengan narasi-narasi yang kayak tadi tuh, si Mupet sama yang gambar daun-daun tadi tuh. Ya. Mereka itu ditipu gitu. Oh, nggak bisa Tuhan kayak manusia, nggak bisa Tuhan begini gini gitu. Nanti supaya adil sama orang buta. Ya, sangat-sangat disayangkan sekali. Itu memalukan namanya, ya. Iman karena keturunan. Makanya saya bilang, jangan kamu bertuhan karena orang tuamu, karena agama warisan. Saya tidak beragama Kristen karena agama warisan, tidak. Saya benar-benar belajar dan mencari. Jadi kalian semua juga yang ada di sini, jangan iman kalian itu iman warisan. Maksud saya adalah, kalau kamu yang sekarang sudah Kristen karena orang tuamu, kamu benar-benar belajar.
Kamu benar-benar cari tahu kebenarannya secara fakta sejarah maupun dari Alkitab. Perlu itu. Ya, jangan kalian ikut-ikutan. Kenapa? Kalau kalian imannya cuma ikut-ikutan juga yang Kristen, ketemu kalian sama penyembah berhala, kalian bilang nanti iya Tuhan itu satu, sama. Nah, kalian dibodohi. Gitu, kalian dibodohi. Jadi kalian pastikan kalian ini Kristen bukan karena mama bapak kalian, tetapi karena setelah kalian belajar dan kalian menjadi percaya dan bertahan di iman Kristen. Itu saran saya. Ya, kamu bertahan sampai sekarang itu ya karena kamu sudah belajar. Dan kita semua orang Kristen disuruh jadi murid. Makanya orang Kristen itu nggak cukup cuman di KTP Kristen, kamu benar-benar harus menjadi seorang murid. Ya. Nih, ya, jadi setidaknya 240 orang di sini kalian itu bukan menjadi Kristen keturunan, tetapi Kristen yang mau belajar. Ini, ya. Orang gampang kok cari ayat, gampang sekarang teknologi tuh. Terima kasih ya yang menemukan Google. Yang menemukan Google, si siapa namanya itu? Nggak tahu aku, orang Israel ya kalau nggak salah ya. Si itu bukan si Mark Jacobok. Nah, itu ya sudah terlalu gampang. Kalian nggak perlu lagi beli kitab dimanapun, di aplikasi ada. Tapi memang perlu ya, yang kayak gini tuh perlu gitu. Itu ya, jangan jadi goblok lagi. Stop dari jadi orang bodoh kayak kita lihat ya. Ya, Iran menuju Kristen, ya amin, gara-gara internet ya. Jangan dimatikan internetnya. Dari internet kita belajar. Kita doakan ya, yang di Suriah sana, yang dimanapun mereka ya, di Suriah, yang di Iran ya, di tempat-tempat lain yang mereka belum mendengar firman Tuhan ya. Itu semua kita doakan supaya Tuhan memberi kesempatan, membuka mata mereka melalui internet ini. Ya, jangan dicopot internetnya, itu kan ada tuh ya, yang suka pakai topi Sarimi ini mencopot internet ya, orang yang lain malah masang internet, jadinya seperti itu. Nah iya, Afghanistan betul ya, dicopot internet, kan kebodohan ini. Kenapa? Karena penguasa tadi benar-benar membodoh-bodohi orang. Nah kita semua yang di Konoha ini yang sudah ya dibebaskan menggunakan internet, ya kalian jangan mau lagi dibodoh-bodohin. Oke? Ya itu ya, jadi jangan pernah nggak mau belajar, harus belajar. Thank you ya teman-teman ya yang udah hadir di sini. Thank you yang sudah sama-sama kita belajar ya. Nggak apa-apa, kita sama-sama belajar, kita sama-sama orang Kristen, saling menumbuhkan iman yang kuat lagi supaya kecentang lu baru. Memang ya, ini mohon maaf ya, bukannya aku bawa denominasi ya, memang rata-rata anak karismatik ini sok iye banget. Iya kan, mentang-mentang ya kan pendetanya udah panitia sorga, udah naik turun sorga ya kan, keluar masuk neraka, udah bawahnya pengen nantangin mulu. Gue tahu lu pede ya kan, kita ini memang pede, itu boleh-boleh aja, tapi ya semua itu kan kasih karunia rahmat Tuhan. Keselamatan untuk kita aja itu adalah karunia, pemberian gitu loh. Jadi jangan mencobai Tuhan, nggak boleh ya. Seru Tuhan nggak dengerin kuping, gimana seru? Ada Kak Yuniel, shalom Kak Yuniel, apa kabar? Jangan pernah mencobai Tuhan ya. Cukup iblis yang mencobai Tuhan gitu loh. Jangan kita juga malah mencobai Tuhan, kan nggak bagus kayak gitu. Salam. Sebenarnya itu yang bikin semangat berwarna loh Kak, HKBP-nya monoton. Jangan bilang HKBP monoton loh. HKBP itu dia lebih kepada apa ya, gereja yang pendiam ya, saya katakan ya. HKBP ini orangnya
nggak suka show off ya. Aku HKBP suka tapi karismatik. Apa ini? Yang mana orangnya? Aku HKBP sih, tapi karismatik jadi bikin warna seru. Gini kak, kita ke gereja itu bukan karena warna. Kita ke gereja bukan buat seru-seruan. Kita ke gereja itu bukan supaya kita itu happy. Kita tujuannya datang ke gereja itu kan untuk menyatu dengan Tuhan melalui sakramen Ekaristi. Jangan lupa, tujuan kita ke gereja itu bukan circle kita, bukan kekerenan circle kita gitu loh. Bukan kemegahan gereja kita, tetapi lebih kepada itu tadi kak. Poinnya adalah kamu itu benar-benar menyatu dengan Tuhan Yesus gitu. Ya, jadi jangan kamu melihat karena musik yang gemerlap, seru, terus kamu itu merasa di situ lebih hidup. Enggak, saya. Kalau kamu merasa lebih hidup gara-gara musik di sana lebih wah gitu ya, kamu ke diskotik aja sayang. Serius, gitu. Jadi bukan itu tujuannya. Di rumah bisa menyatu dengan Tuhan, ke gereja itu seru-seruan bareng saudara. Astagfirullah. Apa sayang? Tuhan kasihanilah. Nggak boleh gitu. Nggak, ke gereja itu bukan buat seru-seruan ya. Oh my god. Ya, bukan itu sayang. Salah, kamu salah konsep itu sayang. Bertobatlah. Ya. Ke gereja itu untuk pertobatan sayang. Setelah bertobat kita menerima darah dan tubuh Kristus. Kita tuh datang untuk itu. Ya, nggak boleh ya. Baik-baik kita dalam ucapan kita. Biar kita ini jangan, apa ya istilahnya ya. Kita nanti takabur gitu loh. Nggak boleh sayang. Ya, minta maaf sama Tuhan. Maaf Tuhan gitu. Nggak sengaja gitu. Itu ya. Kalau di rumah nggak bisa menyatu dengan Tuhan saya. Kita itu bisa menyatu karena gini ya, gereja itu tubuh Yesus. Jadi dari leher sampai kaki itu gereja. Yesus itu kepalanya. Jadi nggak boleh bilang ke gereja itu, wah ini kok gatel-gatel tiba-tiba. Nah apa ya? Ya jangan ya, kita itu menyatu. Kita ini adalah tubuhnya dan dia adalah kepalanya. Jadi bergereja itu artinya kita menyatu dengan Tuhan. Gitu ya. Nah, jangan dibiasakan seperti itu. Faktanya seneng banget kalau sudah ketemu saudara segereja setelah minggu nggak ketemu. Kok bisa ketemu saudara seneng? Gimana ini? Aduh, salah ya. Ini narasi yang salah. Ini hati-hati kamu ya. Iblis sudah mengintai ini. Gak boleh gitu nak. Silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Tolong jelaskan kata Ekaristi. Eka itu satu. Risti itu ritus. Jadi itu adalah perayaan yang menyatukan gitu loh. Apa namanya? Ritus itu tata ibadah yang menyatukan gitu. Makanya Ekaristi. Eka itu satu. Rencanamu. Primernya bukan itu, sekundernya boleh. Jadi gini ya. Kita itu memang harus yang namanya berkomunikasi dengan sesama tubuh Kristus. Namun itu bukan poin utama kita bergereja. Poin utama kita bergereja itu adalah Ekaristi, kurban itu kak. Kita ini, oke, bentar ya Citra ya. Ini si Citra nih bagus suaranya. Jadi gini kak, Ekaristi itu kan kurban. Ya, kurban itu adalah
sesuatu yang mendamaikan antara Allah dengan manusia. Kita ini, kenapa kita tidak bisa melihat Tuhan? Ya karena kita tidak kudus. Ya, di Alkitab dikatakan tanpa kekudusan tidak ada seorang pun yang bisa melihat Tuhan. Kita ini tidak bisa berkomunikasi langsung dengan Tuhan. Kenapa? Karena kita ini sudah berjarak atau sudah terpisah karena dosa. Nah, caranya gimana supaya ada jembatan? Caranya gimana supaya yang terpisah ini menjadi satu? Makanya butuh yang namanya jalan. Nah, Kristus itu mengapa dia mengatakan dirinya jalan? Supaya dia menyatukan antara Allah dengan manusia. Dengan cara kurban dia mendamaikan antara manusia dengan Allah. Makanya Yesus mengatakan, akulah jalan. Ya, kenapa dia harus menjadi jalan? Karena ada jarak antara manusia dengan Allah. Gitu. Paham ya sampai sini? Lah, lalu bagaimana dengan jalan apa dia menjadi jalan? Dengan jalan dia menjadi kurban. Kurban pendamai. Nah, kita kalau lihat juga di Kejadian 3, sebagaimana Allah itu menyembelih domba dan mengambil kulitnya itu sebagai pakaian bagi Adam. Nah, Kristus itu juga pakaian kita. Karena dia sudah disembelih dan dia sudah kita kenakan melalui sakramen baptisan gitu. Makanya Nabi Yohanes mengatakan dirinya, siapakah dia waktu Nabi Yohanes itu kepenuhan Roh Kudus, dia mengatakan ini di Yohanes 1 ayat 29. Ya, lihatlah anak domba Allah datang menghapus dosa dunia. Dia mengatakan bahwa Yesus itu adalah domba. Artinya dia mengatakan Yesus itu adalah pakaian kita yang harus kita kenakan. Dan dia adalah makanan kita. Dan dia adalah jalan kita. Dan dia adalah kebenaran bagi kita. Karena ketidaktaatan satu orang, semua orang berdosa. Karena ketaatan satu orang, semua orang dibenarkan. Jadi dialah yang membenarkan kita di hadapan Allah. Seperti itu. Makanya nggak boleh kita memaknai bergereja itu sebagai suatu rutinitas. Nah, ini ya. Kemarin Romo juga udah bilang ya bahwa teologi tanpa iman, ya teologi tanpa perbuatan itu sama dengan filsafat. Ya karena dia cuma ngomong-ngomong doang, tapi tidak dengan perbuatannya. Makanya itu disebut filsafat. Nah, perbuatan tanpa iman yang benar itu sama dengan praktek perdukunan. Ya karena orang yang kedukun itu nggak kenal Tuhan. Nah, kamu melakukan perbuatan tanpa iman kepada Tuhan Yesus, ya yang kamu lakukan itu adalah perdukunan. Kamu datang berharap ada solusi di situ, gitu kan? Permisi Mbak, saya mau ini sama jodoh yang itu, saya mau berjodoh, tolong ya Mbak diiniin, saya kasih uang. Ya itu kamu kayak praktek perdukunan, ya kan? Paham kan? Gitu loh. Salam juga Kak Hidup Beda. Jadi jangan pernah kamu itu bergereja tanpa iman, tanpa kamu mengetahui apa tujuannya bergereja. Ya, jadinya apa? Kamu disesatkan. Begitu. Ya kan? Bahaya banget. Makanya nggak boleh kita orang Kristen itu sesumbar terhadap sesuatu. Ya karena apa? Ya itu tadi. Segala sesuatu itu Tuhan itu menyelidikinya. Tuh, ya kalau kita tidak sesuai dengan kehendaknya, artinya kan kita tidak mengenal Dia. Kita melakukan sesuatu itu karena Dia yang menghendaki. Ngapain kita melakukan sesuatu yang tidak dikehendaki Tuhan, gitu? Ya kan? Kisah tanpa bukti. Kisah tanpa bukti dari sumber artinya bukan dongeng ya, lebih kepada apa ya kita bilang ya,
legenda. Ya legenda aja gitu, halu gitu. Karena gini loh, kok bengkak mukanya? Bengkak? Gimana bengkak? Gitu. Yohanes 2 ayat 17. Apa itu bang? Aku nggak hafal. Salam juga 24. Ya, usahakan kita itu melakukan sesuatu ya karena kita beriman, dan juga kita melakukan sesuatu karena kita itu melakukan sesuatu atau beriman itu jangan beriman buta gitu loh maksudnya. Banyak orang yang melakukan sesuatu itu ya hanya sekedar rutinitas, hanya sekedar kayak apa sih namanya ya, kayak kamu makan aja gitu ya, kalau nggak makan ya agak lapar gitu. Jangan seperti itu. Datang ke gereja itu bukan seperti rutinitas kayak mau makan gitu 3 kali sehari, kalau nggak makan tuh lemes gitu ya. Oh ya, teologi tanpa iman apa tuh? Oke. Sok atau kalau mau nanya naik aja ya ke atas ya. Teologi tanpa iman apa? Teologi tanpa iman itu praktek perdukunan. Dikatakan seperti itu. Siapakah aku ini, Tuhan? Jadi biji matamu. Dengan apakah Pides quaerens intellectum. Apa tuh? Aku jangan ya bang, jangan pakai bahasa Arab ya. Di sini tuh nggak ngerti bang bahasa Arab bang. Nggak bisa. Bapa, ini aku anakmu, pakailah. Kami taunya bahasa Rusia bun. Serah kalian lah. Sok lah ya. Teknisi kampung mana ya? Teknisi kampung itu siapa? Gak ada coy. Seluruh hidupku. RT 6 nya asli ya, bersih ya. Si dakwa nggak tahu ini bang, share lah. Ini serius ya, aku kadang-kadang merindukan pengacau itu loh. Makanya aku bilang aku tuh seneng kalau typingnya itu yang kocak-kocak gitu, yang menohok gitu. Besok Mamat HBD bun. HBD? Orang mati kok HBD? Aneh. Narang. HBD itu hanya untuk yang hidup. Kalau mati HBD itu janganlah. Rizal juga udah keluar. Si Rizal itu udah meninggal ya? Gak tahu aku. Baik. Katanya kemarin ada. Enggak bun, kemarin muncul di Edis TV ya. Mungkin dia ini ya, lagi ini ngepelin lumpur rumahnya ya. Rizal masih hidup. Mereka FOMO. Mau nandingin Christmas dengan Maulid. Bikinlah ini pohon korma di mana-mana. Kita kan pakai pohon Natal. Bikinlah pohon korma. Iyalah harusnya. Lagi berobat bun, kena mental. Walah. Kalau nggak pohon korma, pohon kelapa. Terus yang ada ketupatnya. Atau apa ya?
Setahu aku kayaknya pohon kurma lah, karena kan Mama Maryam kan menggoyang pohon kurma. Loh iya kan, pohon kurma di depan onta. Tapi serius, mall-mall tuh banyak yang kayak gitu. Ada gambar-gambar onta, terus ketupat, beduk. Beduk itu dari orang Kristen Ortodoks loh. Kirain pohon toge. Jadi cobalah lempar pertanyaan, terus nanti jawabannya itu ke kepala kau. Ya, kaum ras lu yang diludahi kaum Yahudi. Kaum ras gua, ras apa? Loh, kaum rasmu yang dirudal sama Yahudi. Menurut kau enak mana? Ya, diludahi itu pun nggak kena muka ya, ludah cuman di itu ya. Lah kaum ras kamu itu dirudal, cuman rasa kau, Mak Jang, punya masalah apa kalian? Joni, mana? Nih mau kita buka beritanya. Beritanya ini gempar kemana-mana lo. Ya, mana ada kaum ras kami diludahi Yahudi? Nggak pernah ada. Mana ada? Kita lihat ya. Nih ya. Nih kan, kau kan mau gara-gara video ini kan? Nih kan, kau video ini kan? Nih, ini kan? Video ini kan, nih ngeludahnya tuh ke bawah, kamu dirudah, ya kan? Ini kan yang kau maksud kan? Nih, itu kan, iya kan? Tapi tunggu, kita tunjukkan ya. اطلع على الشعب بعين الرحمة. Tapi apa yang terjadi? Gaza. Kalau cuman biasa itu, tetangga aku pun pernah kayak gitu dulu ya, gara-gara dia mau utang nggak ku pinjamin ya, gitu dia di depanku. Nggak apa-apa, tapi yang kayak gitu tuh gimana? Seram bunda, ya kan? Seram bunda, emak perangkat memanas. Kayak orang-orang yang di rumah saya ini lagi mau memanas. Cuman kok cuman kayak gitu. Dan itu pun perbuatan tidak baik, meludah di depan orang tuh nggak baik gitu ya. Itu hal yang tidak baik, tapi yang lebih tidak baik yang kayak tadi tuh. Sakit. Nah, ya, jangan dicontoh ya. Makanya kau tuh juga sering ya. Nih, ada RT 6 juga kayak gitu. Ada kelakuannya. Ya. Ini juga ada videonya. Amina. Ya. Tunggu.
Diduga kan? Sabar. Ya, jadi kalian juga pernah kayak gitu kelakuannya sama kayak Wahyudi. Tapi kan kalian pura-pura, ya kan? Pura-pura kayaknya seolah-olah kalian itu udah paling bagus kelakuannya. Tapi ya, tunggu ya. Kenapa sifat-sifat orang Wahyudi ini kalian tiru? Yang jadi pertanyaan saya, ya selamat malam ya. Tapi yang jadi pertanyaan, kenapa sifat orang Wahyudi ini kalian tiru kelakuannya? Ya, kami nggak apa-apa, kami itu jadi korban itu biasa gitu. Ya kan? Biasa, tapi kalau kalian itu gimana? Nih. Ya. Ini ya. Viral seorang pemuda Kalimantan ya, nih ya. Membun-bun tetangganya gara-gara meludahi ibunya. Ini tuh juga sering. Makanya hati-hati, jangan suka meludah. Ya. Nih ya, masalah diludah ingat aja Matius. Alah. Biasa aja. Tunggu ya. Ini apa sih agak-agak ini. Sik yo. Nanti kena ini juga kok nanti. Ini masuk video loh ini. Enggak ya. Nih. Duduk permasalahan wanita akui rumahnya 2 tahun diludahi tetangga. Ini dia. Akhirnya minta maaf sambil diketiki nih viral ini ya. Awal mula wanita ini 2 tahun ini ya. Nih. Diludahi. Itu kelakuannya kenapa kalian tiru? Kelakuan ini ya, kelakuan Wahyudi itu ini suka juga kalian tiru. Aku bingung sama kalian ya, kenapa suka kali kalian niru kelakuan mereka. Diludahi. Pertanyaan aku ya, orang Israel nggak makan babi, kalian niru nggak makan babi. Orang Israel ngeludah, kalian suka ngeludahi. Kenapa sih? Kalian ini sebenarnya benci apa cinta? Penasaran aku. Ya nggak? Gara-gara apa sih kalian itu? Benci-benci, tapi diikutin. Nah, tapi yang lucu itu rebutan ludah Yaman. Yang paling lucu itu adalah ya, kalian itu nguyup ludahnya Yaman. Bingung aku nengok kalian. Hah? Gimana ini? Nggak usah spam Mupet, maruk norak tau nggak? Nyampah aja lo. Nggak usah maruk kayak gini Mupet, ya. Kok nampak kali kau kayak ini, kayak baru belajar ngetik. Biasa aja, jangan caper, nggak usah caper. Kalau ada masalah naik, ya kan, diskusi. Ya, udah follow aku lagi dia. Dia ngata-ngatain kayak gitu, tapi dia follow aku, Cok. Ya, gak percaya kalian? Cie. Dia follow aku, Cong. Ngomong ngapain typing begitu tapi follow. Cinta ya sama aku ya. Kenapa kamu follow aku? Gemes apa gimana? Terlalu kecintaan ya sama Oten ya? Iya, memang mereka tuh seperti itu selalu ya. Kalau nggak cinta apalagi namanya, iya toh, pastilah kecintaan dia itu adalah aku, ya kan?
Oke. Kita lihat ya yang di follow dia. Kita lihat yang di follow dia ya. Di TV di follow cewek warkop. Oh, kamu follow yang begini. Oh, cewek warkop. Iya. Memang ya Mufet ya. Kita lihat kelakuan dia ya. Nah, kita lihat siapa yang di follow sama dia ya. Oh, kita lihat nih, Mak. Oh, ini Tante Mika ya, Gembala Mualaf, Bang RK, Tasya dan Alfaci. Follow si Tasya, Bang RK, Uniripa ya, kamu inilah kalau follow dia tonton lah. Kenapa kamu harus kesini? Ini banyak yang live loh. Kenapa nah? Uniripa lagi live. Kenapa kamu harus di room saya? Ini lagi live ini loh, Uniripa. Kenapa kamu di sini, Mufet? Dari sekian banyak yang live ini. Loh, kok kamu di tempat aku, sayang? Cinta ya? Tontonlah Uniripa, Pingkan Mambo, ya kan? Weh, di follow-nya aku. Dua akunku di follow. Dia follow aku. Oke. Sela Aulia. Oh, Ripa mau. Kita lihat ya followernya. Bunda Gembala, Mikana. Nandar tonton dong, kok nonton saya. Gimana ini? Ya kan? Kenapa kamu ini nggak nonton si Rifa? Kenapa kamu di sini, Mufet? Tontonlah no, Wapi lagi live, ya kan? Oh, dia nontonnya aku. Nontonnya aku ya. Natali, Miftah, kita lihat ya. Tontonlah Uniripa. Kok nggak kau tontonmu? Dari segini banyak ya. Ini yang dia ikuti nih ya kan. Nah, kenapa kamu cuma nontonnya aku? Oh my god, baby. Makasih lah. Follow orang-orang RT 6. Tapi kenapa kamu nontonnya aku? Ya kan? Kamu kecintaan ya di sini. Ya, saya tahu kenapa dia harus nonton saya. Kenapa? Karena dia di sini dapat ilmu. Coba kalau di roomnya si Unirifa, mana dia dapat ilmu? Ya, kamu kenapa? Ya kan? Kayak gini nih. Coli. Ini emang apa kau itu ya sebagai umat Islam harus sekali kata-kata kayak gini ya? Gitu ya? Apa nih, ilmu Paulus tipu daya? Mana ada. Nih, kamu mau tahu ilmunya Rasul Paulus? Saya tunjukkan ini ya. Nih, ilmunya Rasul Paulus nih. Ajarannya Rasul Paulus nih. 1 Korintus 8 ayat 6. Oh, kamu harus baca. Ya. 1 Korintus 8 ayat 6. Nih. Ya kali kamu nggak ikut. Nah, Rasul Paulus mengajarkan ini.